Pemirsa, jenazah Moses Bagus Prakoso korban tabrak lari di Cakung dimakamkan di TPU Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah disemayamkan di rumah duka Taman Harapan Baru, jenazah Moses Bagus Prakoso korban tabrak lari di Cakung Jumat siang, pemirsa, akhirnya dimakamkan di TPU Perwira Bekasi Utara dengan diiringi rintik gerimis. Suasana haru pun mengiringi kepergian bapak 4 anak ini. Keluarga korban menjelaskan meskipun Moses dimakamkan, namun keluarga masih menuntut kebenaran dari peristiwa tabrak lari tersebut. Keluarga meminta pasal yang dikenakan pelaku bukan hanya pasal lalu lintas, namun juga ada unsur kesengajaan dari pelaku hingga menyebabkan nyawa melayang. Keluarga Moses, pemirsa, juga menepis jika pelaku bukanlah tetangga. Menurut adik korban, mereka tidak mengenal pelaku. Walaupun menurut informasi, radius rumah korban dengan pelaku diperkirakan lebih dari 1 kilometer. Lalu bagaimana informasi terbaru dari rumah duka korban? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi, Jawa Barat. Ya, Kurnia, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat petang Tisa, Andro, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di TPU Perwira Bekasi, di mana tadi setelah disemayamkan selama kurang lebih 3 hari, jenazah Moses Bagus Prakoso akhirnya dikebumikan di TPU Perwira. Tadi pemakaman berlangsung sekitar hampir 1 jam, sejak pukul 2 siang hingga pukul 3 petang tadi. Dan memang suasana, meskipun di sini sempat terjadi rintik gerimis, namun keluarga tetap banyak yang mengiringi kepergian dari Moses Bagus Prakoso ini. Terlebih juga suasana haru begitu terlihat di pemakaman ini karena Moses meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil, ada juga anaknya yang masih bayi begitu. Dan memang meskipun jenazah Moses ini sudah dikebumikan, namun keluarga korban masih menuntut keadilan terkait kasus ini agar dapat terbuka ataupun dapat terbuka apa sebenarnya motif dari kasus ini. Karena keluarga korban menuntut agar kasus ini bukan hanya dikenakan pasal lalu lintas saja, namun juga keluarga meminta dikenakan pasal pasal terkait dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Dan pihak keluarga juga mengatakan, menegaskan bahwa pihak keluarga ini sama sekali tidak mengenal pelaku. Jika sebelumnya diinformasikan bahwa mereka antara pelaku dan korban merupakan tetangga, pihak keluarga menepis hal itu karena menurut pihak keluarga mereka tidak mengenal pelaku. Meskipun dijelaskan bahwa pelaku tinggal di Harapan Indah, namun korban sebenarnya tinggal di perumahan Taman Harapan Baru, yaitu berbeda antara kompleks perumahan pelaku dan kompleks perumahan korban ini. Walaupun jaraknya, radiusnya sekitar 1 kilometer berbedanya, sehingga keluarga korban juga tidak mengetahui secara pasti apakah sebelumnya pihak dari korban dan pelaku ini sempat memiliki dendam ataupun perselisihan sebelumnya. Karena setelah pemakaman ini, keluarga korban akan mencari tahu fakta sebenarnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa keluarga korban menuntut agar bukan hanya pasal lalu lintas saja, namun unsur kesengajaan ini yang harus ditekankan oleh pihak kepolisian. Demikian, Tisa, Andro, kembali ke Anda. Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.